Ini 800.000 rupiah per 1, 14, 6, 9. 91.800.000 rupiah. Ini adalah penghasilan kena pajak Mr. Arman. Belum selesai ya? Masih PPh 1. Nah sekarang kita menghitung pajak terhutang untuk PPh pasal 21. PPh pasal 21. Bagaimana? 5% kali 50 juta Kali 50 juta 2.500.000 rupiah. Kemudian sisanya 15%. 41.800.000 rupiah dikali 15%. Berapa? 6.270.000 rupiah. Dari total PPh pasal 21 terhutangnya beban PPh pasal 21 berapa? 8.770.000 rupiah. Jadi yang pertama PPh 21 sudah kita ini berarti kita hitung apa lagi? PPh pasal 23. Berapa? Langsung saja PPh pasal 23. Berapa persen? 15%. Kali 15 Dikali 15 juta. 15 juta rupiah. Jadi begini, kalau seandainya tidak ada keterangan belum memiliki NPWP, berarti anggap ini sudah memiliki NPWP. Gitu ya? Berapa? 2.250.000 rupiah. Kalau tidak memiliki NPWP jadi 4.500.000 karena dendanya 100%. Kemudian PPh pasal 24. Nah, kalau seandainya tidak ada keterangan seperti ini, soal ini tidak ada keterangan berapa beban pajak luar negerinya yang diambil oleh negara sana, negara asing. Jadi sudah ada. Kalau seperti ini, kita langsung kalikan berapa? 25%. 25, sebetulnya 28, tapi bisa di diskon sampai 25. Jadi kalau pakai 28 boleh, mau pakai 25 juga boleh. Ya, kita pakai 25 aja ya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau di UAS ada pakai 28 boleh. Kan itu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh ayat 1B-nya. 25% kali berapa? Oh, 25 juta rupiah. Katakanlah ini sudah dikonversi ke dalam satuan rupiah ya. Jadi berapa? 6.250.000 rupiah. Kalau ada keterangan misalnya, oh ternyata beban pajak dari luar negeri 10%. Jadi berapa kalau 10%? Kalau 10% jadi 2.500.000. Mana yang diambil? yang terkecil. Yang terkecil ya 2.500.000. Tapi kalau saya tidak ada keterangan seperti ini ya, berapa penghasilan berapa beban pajak PPh pasal 24 dari luar negerinya, dari investasi luar negerinya, ya udah kita ambil yang ini aja. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan PPh pasal 23 dan pasal 24. 21, 22, 23 dan 24. Nah, jadi 21, 22, 23, 24 itu dipotong oleh pihak lain. Ya, pajak yang dipotong oleh pihak lain. Oke, selanjutnya bagaimana? Sebelum menghitung ke PPh pasal 25, kita mengumpulkan seluruh penghasilan dulu untuk apa? Untuk mendapatkan total pajak terutang. Ya. Kita kumpulkan seluruh penghasilan dulu. Yang pertama penghasilan dari pekerjaan. Berapa penghasilannya? Yang mana yang pakai? PH neto. Berapa? 154 juta
800.000 rupiah. Apalagi? Apa lagi? Penghasilan tambahan. Tambahan, kemudian Dividen. dividen yang berupa dividen. Berapa dividen ini? 20. Dividen 25 Juta. juta rupiah. Bonus berapa? 15 juta rupiah dan penghasilan tambahan lainnya yang tidak masuk ke PPh 21 sampai dengan 24. Berapa? 80 juta rupiah. Silahkan dihitung berapa total penghasilan Bapak Arman. Ini 800.000 9 4 6 8 16 17 274 juta 800.000 rupiah. Coba dapat salah. Betul? Ya, 274 juta 800.000 rupiah. Nah, ini total penghasilan Bapak Arman pada tahun tersebut. Selanjutnya, Dicari PKP. nah cari PKP dengan cara Dikurangi PTKP. Kategorinya K1. Dikurangi 63 juta rupiah. Berapa? 800 211 juta 800.000 rupiah. Nah, ini adalah PKP. Berapa lapis masuk? Dua lapis ya. 5 dan 15%. Nah, sekarang kita mencari pajak terhutang. Total pajak terhutang. Nah, berapa pajak terhutangnya? 5% dikali 50 juta 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% dikali ini per 50 juta berapa? 161 juta 800 161 ya. 161 juta 800.000 rupiah. Berapa hasilnya? 24 juta 24 juta 270 270.000 rupiah. Jadi total pajak berhutangnya 26.770.000 rupiah. Nah, sekarang kita mencari PPh pasal 25. Tarik ke atas pajak berhutang. Total pajak berhutangnya. Pajak berhutang berapa? 26.770.000 rupiah. Kemudian pajak dipotong pihak lain. Apa saja? Yang pertama PPh 21. Berapa PPh 21? 4.770.000. Kalau kecil ini? Nah, ada lagi? PPh 23. Berapa PPh 23? 250.000 rupiah. Ini kasih kurung untuk tanda pengurangan ya. Kemudian satu lagi PPh pasal 24. Berapa? 6.250.000
Ya, kalau pakai tarif yang 25%. Nah, kemudian nanti hasil pengurangan pajak terutang dengan pajak dipotong pihak lain itu memunculkan PPh pasal 25. Berapa PPh pasal 25? Ini mau pakai garis enggak jadi masalah ya. Mau pakai garis mau enggak jadi masalah. Berapa PPh pasal 25-nya? 9.500.000. 9.500.000 rupiah. Cicilan pajaknya? Bagi 20. Ini bagi 12 berapa? 900. Berapa? 700 jangan lebih bulatkan. 791 ada lagi 666 berarti bisa dibulatkan ke 792.000 boleh ataupun 791.700. Jadi kalau pembulatan yang ke 1000 kasih di 2000. Nah, kalau ke ratus berarti ini 700. Nah, sudah beres sampai sini. Jadi sebelum menghitung PPh pasal 25, kita hitung dulu penghasilan-penghasilan wajib pajak yang berkaitan dengan PPh pasal 21, 22, 23 dan 24. Jadi apa masih tahu bedanya apa kira-kira? Bedanya antara PPh pasal 25 dengan PPh pasal 21 sampai dengan 24. Apa bedanya? Jadi kalau PPh pasal 25 ini store langsung oleh dibayar di store langsung oleh wajib pajak. Nah, kalau PPh 21, 22, 23, 24 itu ada pemotongnya. Ya, ada pemotong. Baik itu bendahara, itu apakah yang lain. Nah, kalau di sini kasusnya Bapak bendahara, bukan langsung dipotong sama bendahara. Jadi setiap kali kalau menerima honor yang berkait dengan PPh pasal 21 kan suka ada stripnya ya. Jadi ini pemotongannya berapa, PPh pasal 21-nya itu berapa, gajinya potongannya berapa, nanti diterima bersihnya itu berapa. Jadi Bapak tidak setor PPh 21, tidak. Jadi yang punya setor mah ada petugasnya di sini. Langkah-langkahnya bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk penghasilan yang dari diri ini apa ya? Nah, itu kan kata Bapak kasusnya oleh bendahara ya. Ya. Nah, itu maksudnya itu enggak pihak lain. Bisa jadi bukan bendahara, akan tetapi bisa jadi bendahara dari tempat perusahaan dan emitennya. Gitu, ya. Jadi dipotongnya nanti oleh emitennya. Jadi katakanlah ini tuh udah mendapatkan Jadi mana berarti yang penghasilan bersihnya itu berarti bukan 2 juta bukan 12 juta, tapi 14 juta dikurangi 2.250.000. Nah, itu nanti yang disetorkan oleh si emiten kepada si investor gitu. Jadi tiap wajib pajak itu ada petugas pemotongnya. Istilahnya itu bisa bendahara. Kalau di sini kasus sendiri istilahnya bendahara. Ada bendahara pemotong. Bendahara pemotong gaji. Kalau misalnya saya punya NPWP nih, ketika mau investasi gitu kan, ya. Itu misalnya ke perusahaan sekuritasnya nggak ngasih NPWP saya, padahal saya punya. Nah, itu denda berarti 100%. ya denda kan. Kalau misalnya punya NPWP dimasukin, berarti saya kalau misalnya lapor tahunan nggak harus lapor berarti. Lapor NPWP cuma 1 kali aja. Apa? NPWP harus itu itu lapor ya setiap bulan Maret tuh. Oh iya. Iya. Nah, harus lapor. Yang paling lambat bulan Maret ya. Kalau sekarang berpanjang kan karena pandemi.
Ya. harus lapor sama saya juga Ya, Atau setiap otomatis yang punya NPWP Ya. itu harus laporan satu sendiri gitu Pak. sendiri. Kalau yang dari Anda bendahara- yang misalnya gimana? kalau yang dari misalnya bendahara atau pemotong lain Beda itu lagi. otomatis ngelink ke NPWP saya nggak, jadi saya cuma masukin yang nggak dipotong oleh pihak lain. Ya, masuk. Jadi itu otomatis sudah ada datanya gitu kan. Jadi kalau Anda nanti buka rekening saham, ya rekening efek, usahakan ada NPWP-nya. Nanti dividennya itu tidak akan kena denda. Ada punya NPWP, tapi misalnya nggak menyetorkan nomor NPWP-nya, nanti kena denda itu. Saya juga ketika menjadi petugas KPPS tahun kemarin, saya lupa tidak setor NPWP saya. Jadi potongannya lebih gede. Potongannya itu gede lumayan. Jadi itu mas sama yang pihak lain itu mungkin Ya, dipotong pihak lain. Gitu ya. Jadi pihak lain itu bisa jadi istilah yang bendahara ataupun ada istilah-istilah lainnya. Kalau kasus di sini ada bendahara pemotong gitu. Ibu Ella, kalau di sini makan petugasnya Ibu Ella. Jadi sebetulnya ada sertifikasi profesinya. Kalau perpajakan itu. Kalau enggak sama sekali belum punya. Karena sebetulnya memang itu kan ini kan ekonomi umum ya. Kalau perpajakan itu berarti itu ekonomi umum bukan ekonomi syariah. Jadi kalau mau sertifikasi mungkin saya juga nanti sertifikasi profesinya ke yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kalau nggak salah ada nih, coba cek yang data-datanya sertifikasi profesi. Nah, kemarin pun siapa ya yang primadona kenapa minta materi kan tuh tahun berapa ya yang untuk tahun 2015 14 dan dia kan kerja di perusahaan ekspor impor. Kebetulan yang itu dikasih tugas sebagai yang bertugas untuk pemotong pajak gitu kan. Potong pajak tugasnya itu. Jadi bantu minta materi-materi perpajakan gitu kan. Kasih saja itu kan ada yang PPh pasal 22 impor. Kalau seandainya berkaitan dengan kinerja perusahaannya. Tapi kalau seandainya diberikan tugas untuk untuk memotong gaji, berarti itu PPh pasal 21 gitu kan. Nah itu. Nah jadi memang teknisnya itu ya memang harus ada pelatihan lagi. Jadi kalau ini tidak materi yang Bapak sampaikan ini tidak mencapai masalah teknis bagaimana penyetorannya, tidak sampai ke sana. Karena apa? Karena memang tidak akan terbahas bukan kalau seandainya materinya sampai ke sana. Karena kita ini hanya 2 SKS, dan juga dipelajari di 1 semester. Kalau di FEB kalau nggak salah di UPI di Bandung itu dipelajari di 2 semester. Ada perpajakan lanjutan dan itu bebannya 3 SKS. Jadi kalau 2 SKS cuma pengenalan saja, bukan pengenalan. Dan juga untuk hukum-hukumnya itu ya itu lebih baik Anda baca sendiri ya untuk hukum-hukumnya. Jadi untuk PPh pasal 21 landasan hukumnya silakan Anda baca sendiri. Saya yakin kalau seandainya saya bacakan draft hukumnya, Anda pasti jenuh. Karena saya juga jenuh bacanya juga sama gitu kan. Nah, jadi ada beberapa materi yang harus Anda eksplor sendiri silakan mengenai legalitas payung hukumnya dan bagaimana perpajakan itu, karena yang namanya pajak itu harus ada payung hukumnya. Kalau tidak ada payung hukum berarti itu adalah pungutan liar, bukan pajak istilahnya, pungutan liar. Ya. Retribusi itu harus ada payung hukumnya. Untuk kebersihan kan itu akan kalau ada petugas kebersihan, kemudian dulu kalau di pasar Kojengkang itu kan suka ada petugas yang memberikan slip ya. Jadi ada iuran 500 rupiah sampai dengan 1.000 kepada para pedagang kan untuk kebersihan. Itu ada nomornya, ada aturannya gitu kan. Baik itu di wali kota itu kan. Peraturan daerahnya itu kan ada. Itu retribusi. Jadi kalau tidak ada strip itu, tidak ada misalnya
kupon saja gitu kan, tidak ada cap pemerintah Kota Tasikmalaya, kupon Karang Taruna misalnya gitu kan. Nah, itu kan Karang Taruna. Nah, itu bisa jadi bukan retribusi, bukan pajak, bukan, tapi itu bisa dikategorikan pungutan liar. Akan tetapi kalau seandainya memang Karang Taruna tersebut memberikan kontribusi, misalnya udah beres pasar diberesan itu kan Karang Taruna, berarti itu mah ujroh lah ya, itu Karang Taruna. Nah, jadi memang ada yang aktif di Karang Taruna tidak? Nah, bagi Anda yang aktif di Karang Taruna gini ya, karena memang ada beberapa Karang Taruna bukan, tapi ternyata operasinya itu mirip seperti preman. Jadi hati-hati gitu kan kalau mengelola seperti itu. Jadi Anda harus tahu bagaimana istilahnya apa ya, kapasitas organisasi. Apakah Karang Taruna itu berhak tidak untuk menagih, untuk mengambil setoran dari para pedagang-pedagang yang ada di jalan raya gitu kan. Jalan kota, jalan provinsi. Padahal itu kan wilayahnya wilayah pemerintah kan, bukan wilayah Karang Taruna. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu, praktek-praktek preman. Jadi itu adalah preman-preman yang berbungkus Karang Taruna. Jadi Karang Taruna harus memahami itu kan, istilah apa tuh, cek bahasa kasar itu naripak diri, kedua harus bisa mengetahui gitu kan apa saja gitu kan tugasnya, bagaimana kapasitasnya. Jangan sampai bertindak di luar kapasitasnya sebagai organisasi Karang Taruna. Karena kalau misalnya berhadapan dengan orang yang kritis, orang tahu hukum, itu bisa bahaya. Oke, ada pertanyaan untuk PPh pasal 25? Ya, jadi langkahnya kita menghitung dulu PPh pasal 21, 22, 23, 24 kalau itu ada ya, kalau ada. Nah, kemudian setelah kita mengetahui beban pajak tiap-tiap PPh yang dipotong oleh pihak lain, kemudian kita kumpulkan dulu berapa total penghasilannya, dikurangi PTKP dan pajak turutannya berapa, lalu memakai rumus memakai perhitungan yang PPh Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1A ya, yang ada 4 lapisan. Setelah itu setelah ditutup pajak total pajak turutannya, kemudian pajak turutang dikurangi pajak yang dipotong oleh pihak lain, maka itu adalah PPh pasal 25. Dan nanti harus store per bulan itu sebanyak 791.700 rupiah. Kalau seandainya Pak Anam memiliki penghasilan seperti ini. Ini nggak ada honor ya, honor tidak saya masukkan. Tapi yang nggak terlalu berbeda kalau sebutkan honor seperti kalau honor maksudnya kemana honor? PPh pasal 21. Honor lembur, honor apa saja itu masuk PPh pasal 21. Nah, kemudian punya dia sebagai jasa konsultan, Pak Arman ini memiliki penghasilan dan jasa konsultannya sebanyak 10 juta misalnya, masuk ke PPh mana? 23. Ya, 23. Berapa persen? 2%. Nah, tadi kalau dividen, bonus, bagi hasil, ya, kemudian istilahnya apa? Itu 15%. Tapi kalau jasa ya, jasa arsitek, jasa konsultan, ya, kemudian sewa ya, sewa jasa, jasa misalnya jasa istilahnya apa ya? Dekorasi itu kan, dekorasi. Nah, itu 2%. Ya, silakan baca-baca lagi PPh pasal 21 sampai dengan 24. Jadi insya Allah ya untuk UAS mungkin Bapak akan cuma beri maksimal 3 soal saja. Maksimal 3 soal saja. Dan ada salah satunya adalah PPh pasal 22. Untuk 2 soalnya lagi itu surprise. Itu apa? Kejutan ya. Tidak ada teori semuanya itu. Tidak ada teori. Itu sayang sekali. Ini baterainya ini banyak space-nya tapi baterainya aduh. Mudah-mudahan besoknya bisa take video ya. Baik teman-teman sekalian, jadi tersisa 1 sesi lagi, tapi untuk sesi yang akan datang hari Rabu besok tetap
jam 13 dan tidak ada sesi yang sore. Jadi untuk sesi besok ya cuma tanggal cuma satu sesi saja. Dan teman-teman yang biasanya ingin ikut lagi silakan itu murojaah ya. Tapi kalau cukup ya nggak perlu ikut lagi ya. Jadi memberikan ruang kepada teman-teman yang belum mengikuti pertemuan offline ya tentang kuliah perpajakan. Baik, untuk pertemuan kali ini bisa jadi ini adalah pertemuan yang terakhir atau pertemuan kedua terakhir. Ya kita lihat bagaimana nanti situasi dan kondisi setelah Lebaran. Apakah memungkinkan untuk melaksanakan pertemuan lagi atau tidak. Ya kalau seandainya ini adalah pertemuan terakhir, berarti materi yang saya sampaikan nanti di UAS sampai dengan SPH pasal 20